Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah An-Nisa. Sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna fi suratin Nisa la khamsa ayatin ma yasurruni anna li bihad dunya wa ma fiha." Di dalam surah An-Nisa ini ada 5 ayat yang menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya. Nah, ayat yang pertama surah An-Nisa ini ayat 31 yang sudah kita bahas. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Di mana kalau kita bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada perkara dosa-dosa besar, maka insyaallah dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan perbuatan amal saleh. Kemudian ayat yang kedua, innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan melupakan seberat zarah pun amal kebaikan kita. Dan jika ada satu kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Allah datangkan pahala yang besar. Nah, ini sangat menggembirakan bagi kita. Dan tidak seorang pun bisa memperkirakan pahala besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Surah An-Nisa ayat 40. Contohnya ada batu di tengah jalan 10 tahun yang lalu. Nah, kita itu sudah pasti lupa. Manakala Allah tidak akan pernah lupa. Di hari sekian, jam sekian, detik sekian. Lalu batu ini kita pinggirkan dengan niat hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang lewat di jalan ini selamat. Maka ini ada catatannya di buku amal kita. Dan kebaikan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sangat menggembirakan bagi kita. Demikian juga perihal perbuatan dosa. Walaupun itu kecil, maka akan ada catatannya juga. Maka berhati-hatilah kita dan cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Karena kalau kita tidak mau bertaubat kepada Allah dan wafat dalam keadaan itu, maka nanti di akhirat kelak kita akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah kita kerjakan. Dan Allah mengatakan tadi, jika ada amal kebaikan yang kita kerjakan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, ini kita mesti belajar juga apa amal ibadah yang kita kerjakan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil masjidil hadza tu'dal fi asrati ala fi salatin." Ujar Nabi kita, sembahyang di masjidku ini disamakan dengan 10.000 sembahyang di tempat lain. Jadi kalau ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dan Allah mampukan dia bisa berangkat ke Masjid Nabawi, maka ini adalah kegembiraan baginya dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatun fil masjidil haram tu'dalu bi mi'ati alfi salah. Sembahyang di Masjidil Haram disamakan 100.000 lipat gandanya daripada salat di tempat lain. Jadi sangat beruntung orang-orang yang tinggal di sana, apalagi orang-orang yang jauh yang dimampukan oleh Allah untuk bisa berangkat ke sana dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi wassalatun bi ardi ribatin tu'dalu fi alfi salat. Sembahyang di tempat penjagaan bagi orang-orang yang menjaga perbatasan antara muslim dan kafir. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, sebelahnya itu adalah orang kafir. Kemudian kita ditugaskan untuk menjaga perbatasan, menjaga keamanan. Nah, kita sembahyang 2 rakaat di tempat itu, maka disamakan dengan 2 juta ganda pahalanya di tempat lain. Jadi sangat beruntunglah mereka-mereka itu sudah sangat jauh mendahului kita. Jadi kalau ada orang bertanya, macam manalah kita ini yang ada di kampung? Allah pun memberikan kabar gembira kepada kita. Wa aktsaru min zalik, yang lebih daripada itu semua, ar-rak'atani yusalli ma'abdu fi zawfil lail la yuridu bihi ma illa ma indallah azza wa jalla. Lebih banyak daripada itu semua adalah orang-orang yang bangun malam untuk salat 2 rakaat semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah. Berapa gandanya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, sehingga untuk kita ini sembahyang 2 rakaat di tengah malam yang kita bangun itu, ini adalah modal besar kita untuk menuju akhirat. Innallaha la ya'rifu ay yushrika bihi wa ya'rifu ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak mengampunkan bahwa ia disekutukan, dan Allah mengampuni selain yang demikian itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah melakukan satu dosa besar. Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirkun billah, syirik kepada Allah, dan Allah hanya mengampuni selain daripada dosa demikian. Nah, ini maksudnya bahwa dosa syirik itu bisa terampuni
ampuni dengan cara kita kembali mengesahkan Allah, kita kembali masuk Islam. Bila orang musyrik itu tidak masuk Islam, tidak mengesahkan Allah, maka dia tidak akan mendapat ampunan daripada Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui apa yang dimaksudkan dengan dosa syirik itu dan macam apa yang disebut dengan syirkun billah, syirik kepada Allah. Nah, para ulama menjelaskan pengertian syirik kepada Allah itu ayya'budu khairullah, dia menyembah selain Allah. Contohnya menyembah sapi, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah guru, menyembah nabi, menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik. Dan kemudian perlu kita pahami bahwa apa itu pengertian menyembah. Pengertian menyembah itu adalah mengakui ketuhanan. Contohnya kita ini tunduk dengan seseorang, kita patuh dengan seseorang, kita hormat dengan seseorang, tapi kita tidak mengakui bahwa ianya adalah Tuhanku, berarti itu bukan menyembah namanya. Atau ayya'budu ghairullah ma'allah, dia menyembah selain Allah berserta Allah. Contohnya seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Orang kafir Quraisy mengatakan Allah. Lalu ditanya kepada mereka, kalau Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Kami menyembah berhala itu melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini syirik juga namanya. Atau au yaktakida asral asbab Allah Ta'ala, mengiktikadkan di dalam hati memberi bekasnya sebab beserta Allah. Nah, ini dijadikannya sebab kawan Allah. Contohnya seperti kenyang, sebabnya makan. Seperti sembuh, sebabnya obat. Dan memanglah, tapi ini menjadikan sebab kawan Allah. Padahal iktikad yang benar adalah yang mengenyangkanku adalah Allah, dan Allah mampu mengenyangkanku tanpa makan. Yang menyembuhkanku adalah Allah, dan Allah mampu menyembuhkanku tanpa obat. Dan tidak ada satupun sebab yang memberikan bekas di dalam hatiku. Sebab itu datang karena Allah, dan hanya ada Allah. Dan silahkanlah makan, dan silahkanlah minum obat. Atau au yaj'ala lillahi niddah, dia menjadikan bagi Allah itu ada sesamanya, ada tandingannya. Au walada, atau dia menjadikan bagi Allah itu ada anak, atau Allah punya istri. Nah, ini syirkun billah. Dan au yusifullah bisifatin, atau mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak patut, yang tidak layak bagi Allah. Atau azmus syirik, mencita-citakan syirik. Contohnya, nanti bulan depan aku hendak menyembah berhala. Nah, mencita-citakan semenjak itu, detik itu dia sudah menjadi syirik. Dan juga waridho bisyirik syirkun, ridho dengan syirik. Nah, ini syirik juga artinya. Contohnya kita ini senang lihat orang yang menyembah berhala, senang kita lihat orang menyembah matahari, senang kita melihat orang menyembah perbuatan-perbuatan yang syirik itu. Nah, ini adalah syirik juga. Macam ada kawan kita nih, dia nih orangnya menyembah berhala, kemudian kita mengatakan kepadanya, tak usahlah kau masuk Islam, sembah saja berhala itu, sama saja. Nah, ini adalah syirik. Karena apa? Merestui dengan perbuatan syirik adalah syirik. Waridho bisyirik syirkun. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau kita sedang makan atau kita sedang berkhutbah, tiba-tiba datang ada orang musyrik hendak masuk Islam dan ingin meminta tolong kepada kita diajarkan masuk Islam. Namun kita menjawab, tunggu dulu aku selesai makan, tunggu dulu ya aku selesai berkhutbah. Nah, ini kita menjadi musyrik. Sebabnya apa? Karena kita ridha, kita setuju pada dirinya menjadi musyrik beberapa saat yang dia menunggu kita itu. Nah, jadi kalau ada kawan kita yang bukan Islam, maka kita doakan supaya diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah agar ia masuk Islam. Nah, jadi kalau ada orang yang hendak masuk Islam, meminta tolong kepada kita, kalau kita ini sedang makan atau kita ini sedang berkhutbah, maka langsung berhenti dan ajarkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung Islamkan pada saat itu. Dan kemudian lagi termasuk syirik juga adalah berani mengatakan orang yang bertauhid Allah itu musyrik. Orang ini mengisahkan Allah, orang ini beriman kepada Allah, orang ini mengiktikadkan tidak ada yang bisa memberi bekas itu hanya Allah, dikatakannya musyrik. Nah, kembali kepadanya perkataan itu. Oleh karena itu kita dituntut kehati-hatian yang sangat besar oleh agama kita dalam masalah ini. Jangan kita berani-berani mengatakan hal yang demikian itu. Apalagi orang yang kita katakan itu orang-orang yang jelas beriman kepada Allah, malah dikatakannya musyrik. Orang-orang yang jelas beriman kepada Allah, malah dikatakannya Yahudi. Orang-orang yang jelas beriman kepada Allah, malah dikatakannya kafir. Maka perkataannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Demikianlah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wal afu minkum wal hadith siratullah siratul mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.